Itu memang utusan tiap angkatan kan, misalnya angkatan ini utusannya siapa gitu. Kita kasih prolog ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudaraku semua. Saya saat ini berada di hadapan Mas apa Bapak? Abdul Malik Sofa Mustafa, senior kami di Assalam angkatan 91. Kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan bisnis di dunia online, sangat menarik sekali. Bagaimana selanjutnya? Ya, kita ngobrol biasa aja. Selamat menyimak. Gini, Kelihatan nggak? nggak kelihatan. Jadi Ya, memang arahkan saja. awalnya ya, saya kalau ngobrol di lingkup Assalam, saya tuh kalah senior yang dengan namanya Mas Basit. Mas Basit itu istrinya sudah lama berkecimpung di dunia online. Basit siapa? Mas Basit ketua kita dia. ini. Iya. Oh. Dia itu senior, cuman saya waktu masih belajar, saya melihat dia itu suka hilir mudik di situ ini. Cuman dia ini kan tipikalnya orangnya entertain. Jadi dia suka keluar, tapi datang itu secukupnya. Jadi saya kadang mau konsultasi sama Basit itu malah susah. Akhirnya saya belajar online itu juga otodidak di situ. Tapi sebelumnya saya cuma pengusaha aja, jadi saya jual beli ponsel. Tapi karena ponsel saya di seluler itu sekitar 7 tahun. Tapi karena saya tidak tahan dengan persaingan segala macam, sistem yang kurang bersahabat, ya saya tinggal. Saya tinggal dan saya emang kolek. Saya kolek itu saya sempat jadi buron itu pernah. Biasa. tahun 2007 saya itu pernah mengalami keadaan yang sangat sulit sehingga saya harus pergi dari kota Solo ini. Karena 97. tahun 2000 kan saya mulai buka ponsel waktu masih hilir mudik ke Jakarta. Nah, lalu saya bisa berkembang itu memang percepatannya itu sangat dahsyat. Ponsel itu sangat dahsyat. Bahkan apa-apa itu bisa kebeli istilahnya. Apa yang kita mau ya, rumah kebeli, mobil kebeli. Dari ponsel itu. Pokoknya itu menurut saya kayak nggak rasional gitu. Eksponensial lah ya pertumbuhannya. Nah, sampai akhirnya pas tahun 2007 itu sudah menjamur. Kira-kira mulai tahun 2004 itu kan mulai orang-orang Chinese masuk ke mall. Lalu tempat saya yang saya kan di pinggiran kota. Di kota cuman saya iklannya gencar waktu itu ketika mereka nyerang lewat mall. Di Solo aja. Akhirnya saya masuk mall. Mau tidak mau ini persaingannya mall, kan ada komunitas di situ. Ketika saya masuk mall, saya bertarung di situ dan alhamdulillah saya menjadi salah satu yang diperhitungkan. Nah, ketika saat itu Jakarta datang, Surabaya datang, Semarang datang tuh untuk support. Misalnya kayak vendor ya, bos-bos vendor. Nanti kan ada dari Samsung, waktu itu ada Motorola, ada Sony Ericsson, itu semua kita mainkan. Dan saya bisa punya jaringan. Memang saya itu punya semacam, saya merasa saya sendiri itu punya kelebihan di bidang lobby. Jadi kawan-kawan itu bisa saya lobby sehingga mereka jadi mitra. Ketika menjadi kemitraan, penjualan saya kan otomatis meningkat. Cuman sistemnya yang saya nggak suka. Sistemnya itu saya dikasih utang itu tanpa batas. Motorola, Nokia, Sony Ericsson. Ayo pak, pokoknya Bapak bagus. Sama mereka saya dikasih utang tuh sampai di atas 4 miliar. Puncak-puncaknya tahun 2004 ya. 2005 itu puncak-puncaknya. Sehingga orang yang asal dia datang ke tempatku berniat mau menjualkan, saya kasih utang. Yang penting dia punya toko. Karena gitu. Ya, dia kan, kamu tokonya di mana? Oh, di sebelah sana. Oke, tak kasih, langsung buka nota, kasih nota. Nanti banyak menjamur. Ternyata orang itu seneng utang ke saya karena saya memberi kemudahan dan saya mengambil untungnya juga terbuka. Nih, saya untungnya sedikit, tolong kamu bantu yang semangat. Akhirnya menjamur sampai saya utangnya sampai 4M. Itu karena mitra saya banyak. Dan omsetnya juga bagus. Saya sehari itu kalau cuma cari uang 500 juta itu dapat waktu itu. Karena handphone itu kan itu kotor loh ya. 2007. 2005, 2006 lah itu. 2004, 2005, 2006. Itu karena apa? HP itu satunya kan harganya masih di atas 10 juta. Kayak komunikator, ya kan? Kayak HP-HP yang canggih waktu itu kan. Akhirnya cepet, uang itu cepet dapet. Cuman keuntungannya mepet. Secara persentase paling 2% keuntungannya. Itu kalau sudah saya bagi satu mall
mereka ada yang macet, ada yang collab, ada yang kabur, ada yang apa, sehingga saya nggak bisa mengendalikan utang saya jatuh tempo. Kan dulu ada over limit, ada overdue. Kalau sudah over limit, Pak, utang kamu udah limit nih, satu vendor udah 1,5 M, itu udah nggak bisa, udah kena limit, Bapak harus bayar dulu. Padahal orang mitra-mitra saya itu banyak yang susah. Iya, akhirnya saya stop. Udah aku nggak ambil dulu karena kena limit. Yang di sini utangku cuma 500-600 juta, tapi saya kena overdue. Artinya sudah batas waktunya. Waktunya itu 1,5 bulan. Ini kamu udah 3 bulan. Akhirnya saya di stop. Beberapa tempat di stop, ya sudah, saya nyerah. Saya tidak punya dagangan. Orang yang saya tagih itu juga banyak yang susah. Tapi barang ada nggak? Barangnya udah nggak ada. Orang ponsel itu kayak gitu. Itulah penyakitnya. Loh, barang udah nggak ada, kan saya dikasih tempo, Pak. Ya kan enggak apa-apa, saya cicil. Ya sudah, akhirnya saya mulai nyicil. Lama-lama makin susah, utangnya masih menumpuk. Akhirnya pada tahun 2007 itu saya menyatakan ini. Assalamualaikum, Ustaz Rafi. Silakan. Rombongan Bekonang, dulu saya, Radian Agung, Salahuddin Sirijan, Elian atau Tunjung Wisnu Kuncoro, Bekonang Connection. Ini angkatannya Dahlan, Pak ya? Iya. Ya, saya yang soulmate-nya dulu Dahlan ya. Dahlan itu sampai bisnis pun soulmate-nya saya, sampai gulung tikar, buang truk, gulung kuming ya saya. Ustaz Dahlan. Tapi itu sakitnya hilang jejak. Dahlan itu dulu kan ngajak saya. Iya. Tak cek anu ya. Apa dia ini Iya, keluar? dia kan ekspor dulu. Ekspor itu dulu kemitraan juga. Kita kan modelnya kan seneng memang. Saya tuh kalau model kemitraan tuh begitu. Kamu di bidang itu ya. Coba ya saya gali potensi saya untuk ikut gitu loh. Bukan kamu butuh modal berapa? Saya enggak kayak gitu. Meskipun punya uang. Oh, jualannya ini kan dia craft itu. Ini kerajinan. Makanya kan saya nyari orang. Oh, kalau kerajinan itu di daerah sana, saya akan nyari sampai ke Sukoharjo. Oh, bisa bikin gini, saya masukkan, bisa nggak masuk kayak gini? Oh ya, berapa? Akhirnya nego, jadi ya tinggal saya ambil, saya store kan gitu. Tapi ya memang Dahlan itu juga mirip modelnya sama saya. Lobby pinter apa pinter, tapi keuangannya ya sama. Terlalu gampang, udah kasih. Yang namanya orang Belanda itu bisa 4 kali pengambilan belum bayar itu masih dikasih yang kelima loh. Wah, saking hebatnya nih. Saking hebatnya nego. Terus yang tadi itu yang ponsel ya. Nah, pokoknya intinya ponsel itu akhirnya saya collab di tahun 2007. Ketika saya ada kawan dari Nokia datang, saya tanya Bang Tommy namanya, Bang, tolong dong audit. Dia kan auditnya Nokia, tapi audit eksternal. Tolong audit toko saya dong, di audit. Pak, ini utang kamu 3,6 miliar. Tapi aset kamu itu cuma 2,5 miliar. Berarti kamu itu ada minus. Minus itu, waduh, saya udah nggak bisa tidur dari saat itu. Wah, akhirnya dalam jangka 1 tahun, itu kan 2006 akhir ya, 2007 awal itu sudah mulai gelisah. Juli 2007 akhirnya saya nyatakan saya close. Dan itu saya lobby semua, bos, punyamu aku masih belum bisa. Beberapa distributor saya, terus saya hilang. 10 tahun saya menghilang. Tapi karena komunikasinya bagus, sempat dikejar-kejar. Iya, tetap dikejar-kejar. Saya yang dikejar-kejar itu bukan dari teman-teman ini. Saya dikejar itu dari luar. Jadi misalnya dulu saya sukanya beli mobil kredit, beli rumah utang, modal utang. Kan misalnya beli rumah 185 juta. Saya cash dulu, kan kita banyak uang. Begitu. Ya, uangnya kan uang utangan kan. Begitu kita cash 185, saya kenal sama orang bank. Jadi, Bang, ini nanti kalau kamu tahan 3-4 bulan, saya bisa nyairin kamu 250 juta. Padahal rumah itu harganya cuma 185 juta. Nah, itulah dulu kayak gitu. Cash saya beli, lalu saya rehab bentar, jadilah masukkan ke bank cair 250 juta setelah 3 bulan. Uang saya 185 kembali. Nah, tapi itu tetap sesuatu yang akhirnya menjerumuskan. Artinya bunga itu tetap itu riba. Makanya saya ketika collab sampai detik ini saya meninggalkan riba. Alhamdulillah, saya sekarang punya komunitas namanya Hijrah Tanpa Riba. Jadi kita di dalam komunitas itu saling membantu. Jadi kita ya kalau memang kamu kesulitan ya kita membantu aja, mampu saya sekian cash. Atau kalau memang ada uang ya kembalikan dalam jangka setahun tanpa bunga. Kayak gitu itu komunitas. Memang kita punya komitmen, itu teman-teman di Bogor dulu. Terus setelah Nah, 10 tahun saya akhirnya jadi supir.
Nah, pokoknya berjalannya waktu itu ya, berjalannya waktu saya hijrah itu sampai ke Kalimantan, nggak tahan, akhirnya saya ke Jakarta. Dalam tahun yang sama itu, masih tahun 2007, saya menceloklah di Bogor. Di Bogor itu saya nggak punya modal, nggak punya uang. Saya pergi itu cuma pakai celana doang. Tapi Keluarga saya tinggal di Solo. Memang kamu di posisi di Solo dulu. Bahkan waktu itu nggak saya pamitin. Memang saya buron, saya kabur tuh buron. Saya ketakutan gitu loh. Nah, tapi saya tetap punya secara moral, saya tanggung jawab. Akhirnya ketika di Bogor, saya merintis lagi, mulai dari maklaran, kan masih di ponsel. Dari sana saya jual ke sini, sini jual ke sana, dapatlah uang buat ngirim anak istilahnya kebutuhan sehari-hari, sekolah susu saya kirim ala kadarnya, sampai saya ketemu orang hebat, orang Chinese Muslim, dimodalin lagi saya 400 juta. Itu tahun 2008 saya baru dapat. Nah, begitu saya dimodalin, kita mulai kenceng lagi. Uang kenceng, tapi sistem ternyata sama. Jadi saya tuh berpikir, jadi saya ini seperti orang bilang tuh kayak keledai jatuh di lubang yang sama. Kan main ponsel lagi dan ngutangin lagi. Padahal udah saya wanti-wanti waktu itu, awas ya, pokoknya kita harus hati-hati. Saya bos itu, iya sama bosnya kan nggak tahu dia cuma ngasih uang, lalu saya belanja, lalu saya hidupkan sistem lagi. Saya punya kemitraan, mereka saya utangin, tapi saya pantau, saya takut mereka hilang. Ternyata faktornya bukan mereka kabur, faktornya handphone ini jatuh. Dulu waktu main HP Cina, saya waktu itu tahun 2000, sekitar 2008, 2009, 2010. Akhirnya sebelum habis banget, uang 400 itu masih jadi barang, saya tuh close. Close, saya lapor sama bos pokoknya pokoknya saya sudah menengarai ini akan terjadi seperti yang pernah saya alami. Jadi saya close, cuman bos uang yang 400 jadi barang, kita uangkan pelan-pelan. Dan itu ketika jadi uang, minusnya itu sekitar 60 juta. Saya cuma ngasih uang dia 340 juta. Dan yang 60 wallahu alam, sampai sekarang dia juga udah nggak nanya lagi. Memang waktu itu secara pembukuan oke, dan dia udah sering kita kasih keuntungan, kita anggap close. Udah pokoknya kamu nggak usah mikir. Ya, soalnya masih komunikasi masih lancar. Tapi wah, saya masih ada hitungan ya. Akhirnya saya tutup di situ. Lalu saya sempat di rumah. Di rumah itu tahun 2000. Berarti kalau di sana 4 tahun, di Bogor itu 2011. Saya di rumah sempat nganggur. Akhirnya ada kakak yang ke jamaah tabligh itu punya kolega di Aceh. Saya pergi ke Aceh. Ke Aceh dalam rangka apa? Ikut tambang emas. Itu cuma 1 meter kali 80 cm. Itu saya harus masuk terowongan kayak tikus itu sejauh 62 meter. Tapi awalnya saya nggak langsung 62 meter, jadi Bapak ayo kita main gitu. Itu kan toke namanya. Tokenya itu bos itu nyuruh saya lihat ke lokasi. Gimana Pak? Waduh, dalam juga ya. Itu padahal cuma 13 meter itu. Saya nggak berani, saya suruh masuk. Aduh, enggak aja lah, saya enggak yang kayak gini. Akhirnya dikasih semangat sama dia. Udah, sekarang gini aja. Bapak kan di Jawa kan banyak orang ini tukang ahli bikin tambang emas gitu kan. Oke, coba kita cari. Akhirnya kita berangkat terbang ke Bogor. Karena kan saya tapi lahan itu punya dia. Lahan itu kalau di Aceh memang di setiap pegunungan itu kan ada potensi emas. Itu boleh digali, tapi harus orang ber-KTP Aceh. Dan eksplorasinya itu tidak boleh pakai alat canggih. Ya, jadi harus pakai alat tradisional untuk melibatkan orang Aceh, supaya orang-orang Aceh itu akhirnya saya waktu ke Bogor nyari 5 orang ahli. 5 orang ahli itu kita datangkan, dia mempelajari, lalu kita cari karyawan, orang penggalinya juga orang Aceh, supaya kita libatkan. Nah, saya kan nggak ikut terjun kan, saya cuma ngawasin. Waktu itu sebelum dimulai pekerjaan sudah di kantor notaris, kantor perjanjian pokoknya. Ini pokoknya pekerja ini akan menggali emas ya, menambang emas, tapi dengan risiko kita asuransi. Nah, kalau misalnya meninggal itu dapat 2 miliar. Kalau cacat seumur hidup itu dapat 5 miliar. Udah semua tanda tangan termasuk saya. Waktu itu gajinya 3 juta saya ingat. Udah, bismillah, mulai saya cuma komando aja dari luar, tapi lama-lama kan saya juga masuk akhirnya.
masuk, akhirnya begitu saya seneng setelah kedalaman 5, 10, 15, 20 dan seterusnya itu saya sudah mulai masuk, bahkan sampai ke yang 62. Ada saat-saat sulit kan, itu cuma berjalan sekitar 6 bulan ya. 3 bulan pertama itu saya sempat putus asa, ya Allah kok seperti ini pekerjaan saya, padahal saya pernah bergelimang uang miliaran waktu di ponsel. Saya sempat gini, ya Allah kalau memang yang terbaik buat kamu, matikan saja saya di sini. Saya dapat 2 miliar. Saya sampai kayak gitu, ya Allah saya pasrah. Saya sampai kayak habis akal. Dah pokoknya kalau saya cacat seumur hidup, memang saya dapat 5 miliar, tapi orang yang akan ngurusin saya itu nanti repot. 2 miliar aja saya sampai nego sama Allah. Di dalam lubang itu kira-kira kedalaman 60 meter itu. Itu saking cadasnya apa nggak dapat? Itu setiap bukan kan yang namanya udara itu tetap disuplot. Setiap 20 meter itu pasti ada udara yang dimasukkan lewat plastik. Jadi lihat pakai apa ya, semacam ya mesin. Ya ada dikirim angin, nanti setiap 20 meter ada alat lagi tembusin angin lagi 20 meter kan gitu. Dan itu bukan begini loh. 62 meter itu belok. Kadang naik, kadang turun. Tapi itu kita ukur pakai ukuran itu ya 62 meter waktu itu. Sampai akhirnya ada gempa di Sinabung. Waktu gempa itu pohon gerak semua itu. Saya pas di luar, saya nggak ada di dalam lubang. Tapi lubang itu kalau kita kan aman, ada ahlinya. Setiap 1 meter atau 2 meter langsung kita kasih penguat. Kita kan di situ banyak pohon. Kita tebang pohon, kita kasih pengaman dari kayu-kayu. Nah kebetulan yang tetangga itu nggak pakai pengaman sehingga runtuh, meninggal 2. Yang meninggal 2 istighfar saya, ya Allah. Ternyata saya tidak sanggup kalau saya sampai mati seperti itu. Alhamdulillah doa saya itu kemarin udah dikabulkan sama Allah. Mungkin Allah sayang sama saya, kamu masih bisa ngurusin anak-anak kamu. Saya jadi lihat sendiri pohon bergoyang-goyang, lalu ada berita itu runtuh, tapi kan nggak tahu sih kira-kira ada 2 orang cuman gitu. Akhirnya kita dievakuasi turun ke Banda Aceh. Waktu ke Banda Aceh baru diumumkan ada 6 orang meninggal. Nah, akhirnya sementara ditutup, saya nganggur di situ. Nah pada waktu nganggur itulah, waktu itu kan masih BlackBerryan ya. Saya ketemu sama temen orang Chinese dan dia orang ini dia bukan orang Islam gitu loh. Nah, jadi setelah saya ketemu dia ngobrol-ngobrol, udah kamu sama aku aja. Akhirnya aku nyopir. Saya nyopir di Sumatera dan Kalimantan itu selama tahun mulai 2012. Ya kan di sana cuma 6 bulan, 2012 sampai dengan tahun 2016 karena tahu online. Waktu saya nyuper itu juga gitu, ya Allah kenapa kehidupan saya bisa seperti ini. Saya nyuper itu dari rumah, pabriknya kan di Solo Baru, sampai ke Aceh itu saya jalan darat. Jadi sampai ke Aceh lagi saya, mulai dari zaman belum ada tol ini ya? Iya, belum ada tol tahun 2012. Iya, dari Solo Baru itu saya nyebrang Bakauni, nanti Lampung, Jambi, terus Palembang, Bengkulu dan seterusnya sampai tembus ke Medan, Aceh. Itu saya jalanin 2 tahun di sana. Habis itu ternyata ya lagi-lagi saya mengandalkan lobby. Karena lobby saya bos seneng, saya komisinya agak lumayan. Akhirnya saya disuruh buka, setelah 2 tahun saya buka di Kalimantan. Kalimantan saya tapi tetap sopir. Tapi memang posisi sopir itu hebatnya begini, teman saya itu karena kita berteman, kamu posisi supir, tapi si sales yang jualan, kan kita jualan lampu tenaga surya sama baterai ponsel, masih di bidang ponsel juga kan, itu supir si sales itu nakal, uang itu sekitar 400-500 kok nggak ada laporan. Ternyata setelah saya usut ketahuan gitu loh, artinya ketahuan di mana hilangnya. Akhirnya lambat laun kan bisa kembali pelan-pelan karena supir si salesnya itu juga orang yang mumpuni. Akhirnya pelan-pelan kita urai, belum total 100% oke, tapi saya membantu penjualan. Salesnya juga bilang, itu Pak Malik itu juga bantu saya Pak Bos gitu kan. Akhirnya kan nama saya terangkat. Wah, ternyata kamu bantu-bantu juga ya, bukan cuma supir ya. Iya Bos, nah kan kasihan lah sales, dia jalan ke sana kemari 24 jam kan capek, saya nemenin, saya tahu sendiri. Akhirnya saya bantu lobby, apa yang saya mampu. Wah, mantap. Udah, sekarang kamu buka lahan di Kalimantan. Bukalah di Kalimantan, gaji saya naik. Dari awalnya 3 juta, naik 6 juta, komisi saya gaji itu sekitarnya saya selalu membuka lahan. Ketika gaji saya itu sudah sampai gaji plus komisi 15 juta, itu kan saya bersyukur. Alhamdulillah akhirnya saya bisa punya hasil yang signifikan gitu loh. Saya bisa
berbuat sesuatu untuk anak keluarga, bisa ada tabungan. Lalu saya sering pulang kan, 3 bulan sekali kan saya pulang. Di memang jatah dari kantor itu saya lihat anak saya tiap hari begini, kalian ngapain aja kok kayak nggak punya kerjaan. Justru kita mulai online Pak, anakku istriku online. Ya kamu jual apa? Oh jual di Facebook kan. Saya tahu ternyata dia jualan baju punya keluarga saya, keluarga yang ada di sekitar kampung gitu loh, ada daster, ada baju muslim. Saya masih rutinitas biasa. Saya waktu itu dari Pontianak pindah ke Palangkaraya, sudah sampai ke Kalimantan Timur, sampai ujung, dan itu nggak pernah naik pesawat tuh, jalan darat. Naik pesawat itu kalau pulang ke Jawa aja tuh harus digaris bawahi ya kan. Nah akhirnya ketika saya masih asik di sana menikmati dengan hasil yang menurut saya sudah cukup signifikan. Saya lihat anak istriku tiap saya pulang, loh kok kamu makin, saya pantau Facebooknya juga bagus, responnya bagus, komunikasi di Facebook kok kayaknya bagus juga ini. Terus pada waktu tahun 2016 ya kan, setelah saya 5 tahun di supir itu ya, jadi sales sekaligus supir itu, saya lihat loh ini potensi bagus loh, kamu cari uang bisa 500 sampai 1 juta loh sehari. Saya bilang iya Pak, makanya ayo Bapak ini aja, kalau yuk coba kita mikir online gitu kan. Akhirnya udah saya putuskan mulai siap-siap resign. Akhirnya akhir 2016 itu saya betul-betul resign. Nah, ketika saya resign, saya melihat ya kan dari 12 kan 16 sebenarnya. ACC-nya itu 17. Cuman 16 sudah saya mulai resign. Saya resign begitu saya dilempar-lempar dulu sama perusahaan, kamu ke Jambi dulu, terbang terus, cuman ngontrol gitu loh, ngontrol dengan gaji yang masih sama. Tapi setelah 3 atau 4 bulan saya di istilahnya itu pengabdian ya, udah nggak jualan lagi, cuman membantu posko-posko. Akhirnya saya betul-betul resign itu baru di 17 awal. Jadi 17 awal itu ketika sudah saya mantep keluar, saya lihat potensi, yuk kita mulai. Ternyata fluktuatif namanya orang jualan, kok bisa kayak gini ya, kok maksudnya sampai bener-bener apa namanya nggak ada penghasilan kalau pas lagi sepi. Wah bingung lagi saya, potensi penghasilan yang 15 juta per tahun udah saya lepas. Akhirnya saya harus memulai lagi. Aduh saya pusing sampai berjalan sekitar 5-6 bulan tuh uang tuh habis bener, uang yang saya pegang tuh habis karena anak juga 4 kok. Nah udah gitu anak masih semangat, terus aku mulai berkecimpung di situ. Yuk kita coba jualan ke mall aja. Mall kita barangnya saudara itu saya bawa, saya tawar-tawarkan. Akhirnya ada respon, tapi tidak seberapa besar. Sehari saya paling dapat itu 50.000 sampai 75.000 lah. Saya nikmati, yang penting kalian bisa makan dulu. Udah kita nggak usah mikir macam-macam. Akhirnya anak istri ikut. Begitu ikut, tahu ternyata dunia online seperti ini di kota loh ya. Kita kan online-nya di luar waktu itu. Udah lumayan bagus. Begitu posisi di kota, kok semakin asik ya di mall BTC itu. Posisi itu sudah ada Basit itu. Basit itu sudah ada di situ. Tokonya si istrinya itu, Aini ya kalau nggak salah namanya tokonya. Itu saya malah tapi interaksinya ketika di situ. Iya. BTC baru di BTC itu loh, gimana Basit? Ya dulu saya nyari Mas kemana aja itu ya. Saya ceritanya panjang lah. Kamu nggak perlu tahu. Yang penting aku mau belajar sama kamu. Saya nggak paham online. Ini istri saya ya. Udah, istrinya kan juga pendiam. Jadi akhirnya saya hanya mengamati sambil aku mencoba. Aku anak istri akhirnya loh, kok lumayan. Anakku mulai jualan. Punya orang yang dijualin. Ketika mulai jualan kan. Kita kan jualin di banyak toko nih, toko jin di sini, toko busana muslim di sini, toko jaket di sana, toko training, semua kan ada di situ. Akhirnya saya bagian ngambil misalnya istriku, anakku yang jualan, pengambilan saya muter, misalnya ke tempat siapa. Lama-lama kan saya kenal. Pengiriman jenengan? Semua yang ngurusin saya, mereka hanya online aja di rumah. Cari orderan. Begitu oke, sudah uang masuk, uang kan ditarik dari ATM kasih ke saya. Misalnya sehari belanja 3 juta gitu ya. Itu nanti saya belanja ke toko-toko. Jadi berdasar orderan, lalu saya packing, saya kirimin gitu. Nah, sudah gitu lama-kelamaan 3-4 bulan kan saya kenal sama bos-bos. Saya tiap hari jualan di tempat kamu nih, anak istriku yang online. Boleh nggak kamu kasih kerjaan aku? Apa bos itu? Ini produk-produkmu ini kan juga lumayan gitu kan. Akhirnya dikasih lah, ini berapa, bikin kayak gini gitu kan. Saya pelajari dulu ke penjahit. Begitu saya pelajari ternyata anakku saya tanya, kamu jualin punya dia berapa? 100.
ini dia bikin sama aku tuh 60.000 loh, untungnya berarti gede ini kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita komitmen kan, saya masih terima jahitan. Udah begitu saya masuk, anakku kan mulai menjualin, punya ada yang orang Pekalongan, ada yang Jakarta kan gitu barang-barangnya. Saya bilang, Kak, barang yang kamu jual ini kalau bapak yang bikin itu pasti untungnya lebih signifikan loh, saya bilang. Ayo coba mana yang paling laku, ambil dulu ke toko bersangkutan, kita beli, lalu saya pelajari, saya bikin. Kamu beli berapa? 95. Ini saya bikin cuma 70.000 loh. Berarti ada untung lagi 25.000. Paling kita ngasih ke orang yang mau ini, istilahnya ini kan masih kotor kan. Misalnya yang bikin si A bikin dia butuh untung 10% 77.000 misalnya, atau 80.000 ya, masih ada 15.000. Sementara dia dari 95 jualnya ambil untung 20.000, 115. Wah, ini peluang ini, coba. Nah, akhirnya kan kita mulai produksi sedikit-sedikit, ada tambah untung. Lalu saya nyetorin toko-toko di BTC itu saya storin semua, maksudnya banyak yang aku storin, semua kembali ke kemitraan lagi ya kan. Dan barang yang saya bikin itu bukan saya yang bikin, saya punya saudara, kamu bisa nggak bikin kayak gini? Oh bisa. Begitu bisa bikin, akhirnya kan dia yang bikin. Oke, untungnya nanti saya kasih ini kan ongkos biayanya kan 70, udah aku bayar sama kamu 80.000. Tapi kalau laku ya, kalau nggak laku saya nggak mau bayar kan gitu kan. Kamu bikin dulu produksi. Akhirnya dia produksi, saya setorin, hari ini laku 20, oke langsung saya bayar. Padahal bikinnya 100, yang 80 tunggu dulu. Saya berjuang nyari mitra-mitra untuk menerima barang saya. Sambil anak saya jualan. Anak saya kan jualannya cuma 1-2. Untuk yang produk itu dia lebih banyak jualin punya orang BTC. Kan ada ratusan macam. Ada syari, ada segala macam lah, baju-baju busana muslim. Akhirnya dari satu produk kita bikin 2 produk, besoknya lakunya jadi 50, terus bikin 3 produk sampai akhirnya itu sekarang kita punya itu 60 jenis produk. Dan mitranya bukan hanya ini, sekarang mitranya yang membuat produk itu sudah ada, mitranya itu sudah 17 mitra. Dan saya nggak pakai modal, saya selalu punya mindset di sini. Itu saya nggak pernah keluar modal untuk bikin produk, karena pernah satu saat ada uang, saya bikinlah produk. Ketika saya bikin produk, ternyata anak saya tuh nggak mau sama aku. Ya, monggo. Mari silakan, Mbak. Nah, jadi ketika jadi ketika saya mencoba untuk membeli produk, Kak ini produk ini laku loh, itu kan anakku tak pameri gitu. Biar disampaikan dulu. Nanti kita lanjut lagi. Iya, yang istrinya Pak Adi Taro kan Bu Istianah itu. Itu saudara dekat itu. Asik ya ngobrolnya. Kita lanjut nanti, oke?